Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengadakan kuliah tamu atau guest lecture dengan tema Gender Voice in Development, the Role of Communication in Achieving SDGs. Acara ini digelar di Aula Lantai 4 Kampus 5 UHAMKA, Jakarta Selatan. Kegiatan guest lecture merupakan wujud kontribusi visi UHAMKA dalam mendukung kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kesuksesan pengembangan SDGs. Acara ini menghadirkan pakar ahli dari Inggris yang bergerak di bidang ahli gender dan pengembangan SDGs. Guest lecture dihadiri oleh Gunawan Suryo Putro, Rektor UHAMKA, Sarah Kardi, narasumber dan Asosiasi Profesor University of Reading Inggris, Telis Korliana, Dekan Visip UHAMKA, para wakil Dekan Visip UHAMKA, dan juga para mahasiswa. Gunawan Suryo Putro menyampaikan peran UHAMKA dalam mendukung kesetaraan gender di lingkungan UHAMKA, yakni penerapannya melalui tingkatan pimpinan, lingkungan dosen, dan SDM yang bergerak dalam riset mengenai isu-isu kesetaraan gender, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Alhamdulillah di UHAMKA ini isu gender sebetulnya bukan menjadi isu baru ya. Sudah kita sejak lama sudah menerapkan equality gender, kesamaan gender. Saya beri contoh misalnya dari sisi kepemimpinan di UHAMKA ini 50-50 ya, 50% sudah diisi oleh kaum female, 50% oleh male. Lalu para dosen kita, riset-riset kita, di sini ada profesor yang fokus kepada gender equality, itu juga female ya, Profesor Ai, dan termasuk Dekan Visip ya, Ibu Telis itu fokus di pada gender equality. Sehingga perlu saya sampaikan mereka ini sudah melakukan riset-riset secara internasional bekerja sama dengan Sofia University dan Bulgaria, itu menyakup tentang isu gender di Eropa itu dengan menggunakan sampel atau contoh-contoh bagaimana kesetaraan gender di Indonesia. UHAMKA juga memiliki pusat studi gender dan anak ya. Ini juga fokus kepada studi-studi gender di Indonesia. Sehingga sekarang UHAMKA khususnya para dosen periset sudah berperan untuk melakukan riset-riset kesetaraan gender, tidak hanya di Indonesia, juga sudah masuk di negara lain, khususnya kerjasama dengan Sofia University Bulgaria. Narasumber dari University of Reading Inggris, Sarah Kardi, menyampaikan pentingnya peran universitas dalam mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan masyarakat dan pendidikan melalui riset dan penerapannya di kurikulum pendidikan, sehingga menghasilkan hal positif. I think higher education plays a really important role in improving women's position and gender equality in Indonesia. Indonesia has some incredible universities and a strong education system. Some of the best research that's going on in the world right now is being done by Indonesian academics. What higher education can do to support women and to support men and increase gender equity is to create opportunities for students in the classroom to explore gender equity and what it means in their lives, to make more opportunities for men and women to pursue the education to the highest level that they would like. By doing that and embedding gender equity as a value within universities and curricula, it can have a positive change on gender equity in Indonesia. Selain itu, Telis Korliana, Dekan Visip UHAMKA, juga menyampaikan pentingnya peran para mahasiswa yang bergerak di bidang komunikasi
terutama di komunikasi gender dalam mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat melalui peran media sebagai alat komunikasi. Sebenarnya kegiatan hari ini antara lain juga untuk menambah wawasan teman-teman yang memang kebetulan kita punya komunikasi gender. Ini penting sekali sebenarnya terkait dengan kesetaraan gender karena kebetulan kami adalah bidangnya komunikasi dan di sini bagaimana media atau media ini menjadi salah satu hal penting yang untuk mengkonstruksi terkait dengan kesetaraan gender. Nah, disinilah kami ingin teman-teman mahasiswa ini paham tentang gender sehingga ketika nanti mereka terjun ke dunia ke masyarakat dan dia adalah seorang sarjana komunikasi, mereka bisa memberikan pesan kepada khalayak itu yang memang tujuannya untuk kesetaraan gender seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kan masih banyak nih media-media yang mungkin masih bias gender atau sering juga banyak konten-konten, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, konten-konten yang juga seringkali sangat bias gender. Anissa Dea Galang Jadu memberitakan dari Jakarta Selatan.